Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Ibu Guru, rekan-rekan semua pejuang murid Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Nama saya Leni, CGP Kota Pontianak, yang mengajar di SMA Santo Paulus Pontianak untuk mata pelajaran Bahasa Inggris. Saya juga diberikan kepercayaan sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Sudah sekitar 15 tahun lamanya, saya mengabdikan diri sebagai guru di SMA Santo Paulus Pontianak. Selama menjalani profesi saya sebagai seorang guru, saya sangat senang karena belajar banyak. Dinamika yang terjadi di sekolah membuat hidup saya lebih semangat karena setiap hari selalu ada tantangan tersendiri. Dari tantangan yang ada, saya bisa terus belajar untuk menjadi guru yang lebih bijak dalam setiap pengambilan keputusan. Program guru penggerak yang saya jalani saat ini benar-benar membantu saya berkembang menjadi seorang guru yang lebih bijak dalam melihat permasalahan dan dinamika proses pembelajaran yang terjadi di sekolah, sehingga saya bisa belajar lebih baik untuk menjadi seorang pendidik sejati yang mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Selama menjalani program guru penggerak ini, saya belajar sangat banyak mengenai pemikiran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mendasari filosofi pendidikan Indonesia, nilai, visi dan peran guru penggerak, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, coaching, dan pemimpin pembelajar yang mampu menerapkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya sangat bersemangat berbagi kepada kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat mengenai materi pembelajaran guru penggerak yang sudah saya dapatkan selama ini. Saya akan mentransfer semua pengetahuan dan keterampilan yang saya dapatkan melalui praktek pengajaran dan pembelajaran di kelas-kelas yang saya ampuh, yang sudah mulai saya lakukan saat ini. Setelah itu saya akan berbagi kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru saya melalui seminar dan pelatihan internal di sekolah yang jadwalnya akan saya diskusikan bersama dengan kepala sekolah dan wakapurikulum. Selain itu saya juga akan bekerja sama dengan yayasan sekolah untuk berbagi kepada rekan-rekan guru lainnya di unit TK, SD, dan SMP. Sebagai langkah awal, saya memulai tindakan mengambil keputusan melalui penanganan murid yang terkait dilema etika dalam permasalahan belajar mereka, permasalahan terkait kedisiplinan belajar, dan sikap interaksi murid di sekolah. Saya akan mengajak guru bimbingan konseling dan wali kelas untuk berdiskusi terkait dilema etika dalam permasalahan belajar dan kedisiplinan murid. Setelah itu, jika dirasa perlu, kami juga akan mengajak orang tua murid untuk membicarakan permasalahan yang ada untuk dicarikan solusi yang terbaik. Langkah-langkah awal ini yang sudah sedang saya lakukan, saya juga berharap dengan langkah-langkah ini akan memberikan perubahan yang lebih baik kepada murid dan sebagai pengalaman berharga untuk saya dan rekan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dan langkah awal ini akan berkesinambungan dengan langkah lanjutan yaitu koordinasi dengan yayasan dan kepala sekolah untuk memberikan seminar dan pelatihan internal kepada sesama rekan guru yang akan saya wujudkan di semester mendatang. Dalam menjalankan pengambilan keputusan, tentu saja saya tidak bisa berdiri sendiri dan bergerak sendiri. Saya memerlukan diskusi dan masukan positif dari semua rekan guru. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan satu kesatuan organisasi yang terdiri dari banyak orang dan banyak pemikiran, sehingga harus ada koordinasi dan komunikasi dalam setiap pengambilan keputusan agar tidak terjadi pengambilan keputusan yang sepihak yang merugikan murid maupun guru. Yang akan mendampingi saya dan menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah Dewan Guru yang terdiri dari kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, guru BK, para wali kelas, dan para guru pengangkuh mata pelajaran. Jika dilema etika ini melibatkan permasalahan murid, tentunya juga harus kami koordinasikan kepada orang tua murid. Untuk teman diskusi saya,
untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan murid, saya biasanya lebih intens mengkomunikasikannya dengan guru bimbingan konseling untuk mencari solusi. Untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan proses pembelajaran, saya lebih intens berkomunikasi dengan wakil kurikulum. Sedangkan untuk pengambilan keputusan terkait dilema etika dalam ide dan program pengembangan sekolah, saya akan mendiskusikan dengan kepala sekolah, wakil humas, dan wakil kurikulum. Jadi bisa disimpulkan bahwa teman diskusi untuk pengambilan keputusan ini dipilih berdasarkan konten pengambilan keputusan itu sendiri. Demikianlah Bapak Ibu, rekan-rekan guru pejuang Merdeka Belajar, semoga kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan hal-hal terbaik untuk murid kita, untuk para warga sekolah melalui pengambilan keputusan yang bijak untuk menangani masalah-masalah dilema etika. Semoga kita semua tetap bersemangat meskipun di masa pandemi ini untuk mewujudkan murid Merdeka Belajar dan generasi emas di masa mendatang. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.